Halo, senang sekali Anda bergabung lagi sama kami. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang, lumayan menggugah pikiran nih. Kita bakal telusuri bab pertama dari buku yang fenomenal banget, Humankind-nya Rutger Bregman. Sumber kita kali ini, idenya cukup berani ya. Mungkin bisa nantang cara pandang Anda selama ini soal sifat dasar manusia. Pernah nggak sih Anda berhenti sebentar terus mikir, mungkin aja di lubuk hati kita kebanyakan orang itu sebenarnya ya cukup baik gitu? Nah, itu dia inti argumen di bab ini. Jadi misi kita hari ini mau gali lebih dalam argumennya Bregman sama bukti-bukti yang dia kasih buat mendukung apa yang dia sebut realisme baru. Oke, mari kita bedah ini bareng-bareng ya. Iya, betul. Dan gagasan ini memang kedengarannya gimana ya, agak mengejutkan gitu. Soalnya kontras banget sama narasi yang dominan kita dengar tiap hari, entah dari berita, dari film, atau bahkan dari filsuf-filsuf besar sepanjang sejarah. Kita kan seringnya dengar kalau peradaban itu tipis banget rapuh. Ada istilahnya veneer teori ya, teori lapisan tipis. Katanya kalau retak dikit aja, sifat asli manusia yang egois, yang buas itu bakal keluar. Nah, yang menarik di sini tuh gimana bab pertama Humankind ini langsung ya ngebongkar asumsi itu. Bregman nyebut pandangannya realisme baru itu ada alasannya. Dia bilang justru pandangan yang optimis inilah yang lebih cocok sama data, sama kenyataan perilaku manusia sehari-hari dibandingin realisme sinis yang selama ini kita anggap ya kebenaran gitu aja. Ini tantangan langsung sih ke cara kita memahami diri kita sendiri. Betul sekali. Intinya argumen Bregman di bab ini tuh, ya pernyataannya simpel tapi kuat banget. Kebanyakan orang pada dasarnya itu baik hati. Istilah yang dia pakai itu pretty decent, lumayan baik lah gitu. Bukan berarti manusia itu sempurna kayak malaikat ya, tapi lebih ke kecenderungan dasarnya itu baik. Mau kerjasama, bisa diandalkan. Ini ide yang menurut Bregman bisa memicu revolusi cara kita bangun masyarakat, cara kita interaksi. Dia bahkan nyebut ada Profesor Tom Postmes yang suka nanya ke mahasiswanya soal sifat manusia. Dan awalnya, ya kebanyakan pada sinis jawabannya. Bregman pengen membalikan itu. Dan perlu digarisbawahi nih, kenapa ini dianggap radikal? Selama ratusan tahun, terutama di tradisi pemikiran barat, pandangan yang dominannya ya sinisme itu tadi. Ambil contoh Machiavelli deh, yang sering dianggap bapaknya ilmu politik modern. Dia kan nulis kalau manusia itu pada umumnya nggak tahu terima kasih, pelin-pelan, munafik, penakut lagi. Bahkan dia bilang, manusia itu nggak pernah melakukan sesuatu yang baik kecuali karena terpaksa. Wah, pandangan Bregman ini benar-benar muter balikin asumsi dasar yang udah berabad-abad umurnya. Dia nggak cuma bilang manusia bisa baik, tapi bahwa kebaikan itu settingan default kita, pengaturan pabriknya, gitu. Nah, di sini nih pembahasannya jadi seru banget. Bregman kan nggak cuma lempar ide, tapi dia kasih bukti. Terutama dari situasi-situasi yang, ekstrim banget. Yang sering dianggap ujian paling berat buat sifat manusia. Krisis dan bencana. Contoh pertama yang kuat banget itu peristiwa The Blitz di London, waktu Perang Dunia Kedua. Pemerintah Inggris waktu itu udah siap-siap skenario terburuk. Mereka mikir, berdasarkan teori psikologi massa waktu itu, kayak dari Gustav Le Bon gitu ya, bakal ada kepanikan massal, kerusuhan. Orang bakal saling injak buat nyelamatin diri gitu ya. Bahkan jadi gila mungkin. Iya, persis. Mereka sampai bangun rumah sakit jiwa darurat loh di pinggiran kota. Udah segitunya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di tengah hujan bom itu? Gimana kenyataan ini bisa nggoyahin pandangan lama soal sifat manusia? Kenyataannya itu bener-bener di luar dugaan para ahli waktu itu. Bukannya panik massal yang muncul malah ketabahan yang luar biasa. Hebat banget. Orang London ngadepinnya ya tegak aja. Bahkan pakai selera humor khas Inggris yang gelap itu, ada ungkapan kayak, very blitzy tonight. Seolah-olah bom itu cuma gangguan cuaca malam biasa, gitu ya. Kereta bawah tanah tetap jalan, pabrik-pabrik terus produksi, ekonomi domestik ya nggak lumpuh total. Ada sejarawan Inggris nyatet bukannya pecah, masyarakat Inggris malah jadi lebih kuat, lebih bersatu. Terus ada jurnalis Amerika yang liput di sana, dia nulis di buku hariannya, dia tuh takjub terus-terusan sama keberanian, humor, dan kebaikan orang-orang biasa di kondisi mimpi buruk kayak gitu. Ini kan bantahan telak ya buat veneer teori tadi. Krisis itu nggak ngeretakin lapisan peradaban. Sebaliknya seringnya malah munculin solidaritas, altruisme yang terpendam. Dan ini bukan cuma soal orang Inggris loh. Ini soal sifat dasar kita sebagai manusia, katanya. Contoh kedua nih, yang mungkin lebih dekat sama ingatan sebagian dari Anda. Badai Katrina, yang di New Orleans tahun 2005 itu. Gambaran media waktu itu kan ngeri banget ya.
Berita-berita isinya cerita penjarahan massal yang brutal, kekerasan di mana-mana. Bahkan ada laporan serem soal pembunuhan, pemperkosaan, di Superdome, tempat ribuan orang ngungsi. Kayak hukum rimba aja gitu yang berlaku. Tapi, apa sih temuan peneliti dari Disaster Research Center yang turun langsung ke lapangan? Nah, temuan mereka ini ngasih gambaran yang beda banget, malah kebalikannya. Ya, memang ada kepanikan, ada beberapa insiden kriminal, nggak bisa dipungkiri. Tapi yang dominan, yang paling banyak muncul, justru perilaku prososial, perilaku nolong orang. Gelombang solidaritas muncul gitu aja, spontan. Ratusan perahu pribadi, yang akhirnya dikenal sebagai Cajun Navy itu kan, datang dari mana-mana, bahkan dari negara bagian sebelah kayak Texas, buat nyelamatin orang yang kejebak banjir. Warga sipil bikin regu penyelamat dadakan. Ada tuh cerita kelompok 11 teman, mereka nyebut diri Robin Hood Looters, mereka nyari makanan, pakaian, obat-obatan dari toko yang ditinggalin, terus dibagiin gratis ke penyintas lain yang butuh. Soal Superdome, investigasi lebih lanjut itu nemuin cuma ada 6 kematian di sana, 4 karena sebab alami, 1 overdosis obat, 1 lagi bunuh diri. Kepala polisi New Orleans sendiri kemudian ngaku kalau mereka nggak bisa konfirmasi satupun laporan resmi soal pemerkosaan atau pembunuhan di sana. Penjarahan memang ada, tapi seringnya dilakuin sama kelompok-kelompok yang kerjasama buat bertahan hidup. Bahkan kadang koordinasi sama polisi lokal yang juga terdampar. Ini nunjukin betapa bahayanya persepsi negatif yang keliru ya. Rumor sama berita horor yang nggak akurat itu malah bikin respons darurat jadi lambat karena petugas takut masuk. Garda Nasional dipanggil, Gubernur Louisiana waktu itu malah kasih perintah kontroversial, tembak untuk membunuh, karena percaya situasinya udah nggak terkendali. Padahal, di tengah kekacauan itu, sisi kemanusiaan terbaik justru lagi bersinar. Selain dari situasi krisis, Bregman juga nyorot gimana ekspektasi negatif kita sendiri itu bisa ngebentuk realitas. Kayak ramalan yang terpenuhi sendiri gitu ya. Contoh menariknya itu insiden Coca-Cola di Belgia tahun 1999. Ratusan anak sekolah tiba-tiba sakit, mual, pusing, sakit perut abis minum kok dari pabrik tertentu. Panik langsung nyebar cepat banget. Coca-Cola sampai harus narik 30 juta kaleng sama botol produknya. Ini penarikan terbesar dalam sejarah mereka. Kerugiannya ditaksir jutaan dolar. Gila ya? Anehnya nih, setelah dites lab macam-macam, sampel minumannya, sampel darah, urin anak-anak yang sakit, hasilnya nihil. Nggak ketemu pestisida, patogen, logam racun, atau zat kimia bahaya lain yang bisa ngejelasin gejalanya. Jadi, apa dong yang sebenarnya terjadi? Para ahli nyimpulin ini kasus klasik dari mass psychogenic illness, penyakit psikogenik massal. Sederhananya gini, anak-anak itu sakit karena mereka percaya mereka bakal sakit. Setelah beberapa laporan awal muncul, terus nyebar lewat media, ditambah mungkin ada bau aneh dikit dari beberapa kaleng yang mungkin nggak bahaya, sugesti negatif itu nyebar kayak api, cepet barat. Ini contoh nyata dari apa yang disebut efek nocebo. Kebalikan efek placebo yang lebih kita kenal. Kalau placebo kan sembuh karena yakin bakal sembuh ya. Nah, nocebo itu jadi sakit karena yakin bakal sakit. Kalau Anda dikasih tahu efek samping obat yang seram, kemungkinan Anda ngalaminnya jadi naik. Kekuatan pikiran, terutama rasa takut sama sugesti negatif, itu bisa punya dampak fisik yang nyata. Insiden kok di Belgia ini nunjukin dalam skala besar betapa menularnya rasa takut itu. Terus, dari mana sih datangnya ekspektasi sama sugesti negatif yang kuat banget ini? Yang bikin kita gampang banget percaya skenario terburuk soal produk yang kita konsumsi, atau lebih luas lagi, soal perilaku sesama manusia. Bregman menunjuk satu sumber utama yang pengaruhnya gede banget dalam ngebentuk persepsi kita. Berita. Kita tuh kayaknya punya ketertarikan yang susah dihindari sama berita buruk ya. Ada penjelasan psikologisnya yang kuat sih soal ini. Pertama, ada yang namanya negativity bias atau bias negatif. Secara evolusi, nenek moyang kita yang lebih waspada sama ancaman predator, tumbuhan beracun, punya peluang lebih besar buat bertahan hidup dan nurunin gen mereka. Ya, mendingan salah ngira ranting itu ular 100 kali daripada sekali aja nggak bayin ular beneran kan. Akibatnya, otak kita secara alami itu lebih peka, lebih cepat reaksinya sama info negatif dibanding positif. Takut berlebihan mungkin nggak enak, tapi kurang waspada bisa fatal. Kedua, ada availability bias atau bias ketersediaan. Kita cenderung nilai sesuatu itu lebih umum atau lebih mungkin terjadi kalau kita gampang ngingat contohnya. Nah, karena berita tiap hari nyajiin cerita-cerita dramatis, mengerikan serangan teroris, kecelakaan pesawat, pembunuhan sadis, contoh-contoh ini nempel banget di kepala kita.
Akibatnya, kita jadi cenderung ngelebih-lebihin frekuensi kejadian buruk dan punya pandangan dunia yang lebih suram dari kenyataannya. Kayak kata Nassim Nicholas Taleb, penulis The Black Swan itu, kita nggak cukup rasional untuk terpapar pers. Dampaknya bisa gede banget ya ke pandangan kita soal dunia dan sesama manusia. Ada peneliti media, George Gerbner, dia bahkan bikin istilah Mean World Syndrome atau sindrom dunia jahat. Penelitiannya nunjukin kalau orang yang banyak nonton berita, terutama TV, cenderung lebih sinis, lebih nggak percaya sama orang lain, jadi misantropis gitu. Lebih pesimis soal masa depan, dan ngelaporin tingkat stres sama depresi yang lebih tinggi. Mereka lebih mungkin setuju sama pernyataan kayak, kebanyakan orang cuma peduli sama diri mereka sendiri. Yang sering kita lupa, itu sifat dasar berita itu sendiri. Fokusnya ke yang luar biasa, yang eksepsional, bukan yang biasa terjadi. Anda nggak bakal pernah lihat headline berita, miliaran orang hidup damai hari ini. Nggak mungkin. Atau jumlah orang dalam kemiskinan ekstrim berkurang 137.000 sejak kemarin. Padahal yang terakhir itu, fakta loh, yang bisa dilaporin hampir tiap hari selama 1/4 abad terakhir. Berita ngelaporin 1 pesawat jatuh, bukan ribuan penerbangan yang mendarat selamat tiap hari. Nah, di era digital sekarang, masalah ini makin parah gara-gara algoritma media sosial. Platform kayak Facebook, Twitter, Google kan dirancang buat memaksimalkan interaksi pengguna, buat iklan kan ujungnya. Dan apa yang paling efektif narik perhatian? Ya konten yang mengejutkan, sensasional, dan seringnya negatif. Clickbait yang udah dipersonalisasi, terus-terusan nyodorin kita hal-hal yang bikin marah atau takut. Ada novelis Swiss, Rolf Dobelli, nyamainnya pas banget. Berita bagi pikiran itu seperti gula bagi tubuh. Bikin nagih, rasanya enak sesaat, tapi jangka panjangnya nggak sehat buat cara kita mandang dunia. Semua paparan ini bias negatif bawaan, bias ketersediaan yang diperkuat media, algoritma digital. Ujung-ujungnya nyiptain apa yang kita sebut siklus sinisme ya. Bregman nyeritain studi menarik nih dari psikolog Amerika. Peserta penelitian diliatin skenario orang ngelakuin tindakan baik, misalnya nolong lansia nyebrang jalan, atau ngasih uang ke tunawisma. Terus ditanya, interpretasinya apa? Mayoritas malah cenderung nyari motif egois yang tersembunyi. Oh, dia pasti mau pamer. Atau dia cuma pengen ngerasa lebih baik aja soal dirinya sendiri. Kok bisa ya susah banget nerima kalau orang bisa berbuat baik tanpa pamrih tersembunyi? Bahkan nih, waktu dikasih data objektif, misalnya data soal tingginya tingkat pengembalian dompet hilang sama orang asing, atau fakta kalau mayoritas orang di eksperimen ekonomi milih nggak nipu meskipun ada kesempatan, pandangan sinis mereka soal sifat dasar manusia seringnya nggak goyah. Tetap aja gitu, para psikolog yang ngelakuin studi itu nyimpulin mereka memutuskan bahwa perilaku yang tampaknya tanpa pamrih pastilah egois. Sinisme jadi kayak kacamata yang ngewarnain segalanya, semacam teori segalanya yang selalu ngerasa bener. Susah dibantah karena selalu bisa nemuin interpretasi negatif. Tapi coba deh Anda refleksi sebentar pengalaman pribadi Anda. Di lingkungan terdekat Anda, keluarga, teman, komunitas lokal, tempat kerja, bukannya Anda sering nemuin contoh kepercayaan, kerjasama, kebaikan hati? Mungkin Anda nggak selalu ngunci pintu rumah atau tetangga saling jaga kalau ada yang pergi? Gimana? Itu poin penting banget. Bregman nunjukin ada kontras yang menarik ya, antara pengalaman langsung kita sama orang-orang di sekitar kita, dan pandangan kita soal dunia luar atau orang asing secara umum. Kalau dari dekat, dalam interaksi sehari-hari, kita sering kok lihat dan ngalamin sisi baik manusia. Tapi persepsi kita soal kemanusiaan secara keseluruhan seringnya dibentuk sama narasi dominan yang negatif itu, yang sebagian besar ya disajiin sama media. Teori lapisan tipis itu mungkin kelihatan masuk akal kalau kita cuma lihat dunia lewat layar kaca atau medsos. Tapi pengalaman nyata seringnya ngasih cerita yang beda, cerita yang lebih, ya penuh harapan. Tepat sekali. Dari dekat kita cenderung lebih gampang percaya dan lihat kebaikan. Tapi pandangan kita soal orang asing di belahan dunia lain, atau bahkan di kota lain, itu sangat dipengaruhi sama gambaran negatif yang terus-terusan disajikan. Jadi, realisme baru yang ditawarin Bregman ini sebenarnya ngajak kita buat lebih percaya sama pengalaman langsung kita soal kebaikan sehari-hari dan jadi lebih kritis sama narasi sinis yang mendominasi ruang publik kita. Jadi, mari kita coba rangkum ya gagasan inti dari bab 1 buku Humankind ini. Intinya adalah tantangan kuat terhadap pandangan sinis yang udah mendarah daging. Pandangan bahwa manusia itu
dasarnya egois dan jahat. Bregman bilang sebaliknya, kebanyakan dari kita itu dasarnya pretty decent, cukup baik. Dia dukung argumennya pakai bukti dari situasi krisis kayak Blitz London sama badai Katrina, di mana solidaritas dan altruisme justru muncul, bukan kebiadaban. Dia juga ngebongkar mekanisme psikologis dan peran media berita yang cenderung ngedorong persepsi negatif kita soal sesama. Lewat bias negatif, bias ketersediaan, dan fokus ke hal-hal eksepsional yang buruk. Jadi apa nih implikasinya buat cara Anda mandang dunia dan sesama manusia? Ini sebuah ajakan buat mikir ulang sih. Dan mungkin ya sebagai pemikiran penutup buat Anda bawa pulang, coba pertimbangkan ini. Mengingat betapa kuatnya bias negatif bawaan kita dan gimana media secara sistematis lebih nonjolin peristiwa buruk yang luar biasa dibanding kebaikan yang biasa aja, seberapa sering sih kita secara sadar dan aktif mencari, memperhatikan atau mengakui contoh-contoh kecil kebaikan, kerjasama, dan kepercayaan yang sebenarnya ada di sekitar kita tiap hari? Apakah untuk bisa ngadopsi realisme baru yang lebih optimis ini, kita perlu secara sengaja ngalihin fokus kita sedikit demi sedikit dari kebisingan narasi negatif yang dominan itu dan mulai lebih menghargai bukti-bukti kebaikan yang sering kali kelewat dalam kehidupan nyata kita? Gimana menurut Anda? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita soal bab pertama Humankind karya Rutger Bregman ini. Semoga ada percikan pemikiran baru buat Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.